Pass yang sudah ditunggu-tunggu. Akan seperti apa hero-hero yang akan mereka gunakan. Yap, dan tamat sudah Chip dan juga Hellcard dari Baloyski. Begitupun dengan adanya Harriet dan juga Loi. Harriet ini kayak kalau kita jadi second atau pilih yang kedua, udah pasti di ban nih. Ini hero yang benar-benar lagi sangat-sangat masuk ya ke dalam meta. Dimana setiap kali crown dash langsung aktif dulu nih shieldnya dia. Damage juga sakit, animasi dari Synchro Vision juga dalam. Dan Loi tetap tidak akan diberikan untuk Rebellion. Aha. Tapi ini banyak banget berarti yang cukup terlepas ya. Seperti power yang sering dibawakan sama Rebellion adalah Roger. Dan Rogernya di ban. Moskov untuk D itu adalah satu hero yang sangat-sangat powerful juga. Yap, ambil sekarang. Atau ada Moskov ada Angela? Ada Angela juga. Tapi kayaknya kalau ngelihat dari Moskov yang di first pickin dari tadi. Moskov ya. Langsung di first pick. Langsung. Ini. Win rate-nya Moskov 70% aja. 78 ya tadi ya? Gede kan? Gede banget. Makanya itu ngebuat juga membuktikan bahwa Moskov itu nggak murah gitu buat di first pick, mahal. Sebenarnya ada fun fact-nya kan buat Moskov, buat Rebellion. Kan perdana dibawain sama Di. Yap, itu dia. Iya, terus 0-2 dulu. Dan sebetulnya untuk Rebellion ini juga sama-sama sama Geek juga sih. Mereka punya kejutan-kejutan dengan hero-hero baru gitu kan. Kayak Loi. Dan sekarang Hellcard juga. Yang bahkan itu udah jadi power pick-nya dan akhirnya di-ban kan. Di respect ya sama lawan ya. Betul. Oke, dan Angela Fredrin yang akan bermain sekarang. Untuk bisa berhadapan dengan Fredrin Angela. Kemungkinan Barats bisa diambil oleh Rebellion kalau mereka mau. Barats boleh. Atau mereka bakal bermain metode kekuatan mereka. Pick off. Main pick off boleh juga. Seperti Suppress. Franco. Ya, Franco. Tapi Yuzong. Dan juga Baxia ternyata. Alright. Jadi memang pilihannya antara Barats dan Baxia. Kalau Barats sebenarnya dia bisa disable. Ada Detona's Welcome dan juga anti-CC. Tapi dengan Baxia ini akan bisa memotong efek regen yang akan diberikan Angela. Alright. Tapi ada komen dari Zayan. Apa tuh? Saya harap mereka atau Geek bisa membantu kami. Jadi kami tidak harus bermain tiebreaker lagi. Boleh. Bisa. Karena kalau 2-0 ini bakal ada tiebreaker sih. Tapi ya Cloud. Walaupun memang ini bukan Cak Dera ya. Oh iya benar. Kan bisa Cak Dera. Jadi Cloudera. Cloudera. Ya, tapi kalau Marky aku ingatnya Kari sih. Marky Kari ya benar. Iya. Alright. Dan second ban phase juga. Semua marksman sudah secure. Jungler ada. Wah. Dan Franco-nya di respect. Jangan sampai ada main pick off. Kaja maybe. Kaja abis untuk ini kena sih. next-nya kena. Dan bisa tutup untuk EXP lane sekarang. Lapu-lapu. Yep. Dan export. Export, alright. Iya, exportnya yang ditutup. Ya lapu-lapunya Luke sih. Iya benar. Kacau ya. Yang satu Xbox lapu, yang satunya berarti respect Franco juga Kaja. nih. Franco Kaja siapa tahu ya. Bisa sih, ini harusnya bisa ke arah Kaja. Karena Franco-nya sih memang ngeri banget sih AudiTC ya kan. Iya. Oke. Dan mid-nya juga sebetulnya bisa diadu kalau mau, tapi Matilda ternyata. Atau justru mereka mau ngambil Kajanya. Bisa banget. Bisa kalau Kaja, tapi berarti Aboy powernya kurang dong. Kan kita tahu dari Aboy sendiri dia bisa main damage-nya dengan tipe pok yang luar biasa sakit. Kayak Novaria. Yep. Wow, tapi rame banget sih ini Rebels dan juga Geek Community. Ini mulai tidak terdengar ya suara Om Wawa dan juga suara Aul di kuping saya ini. Ini kalau agak miskom mohon maaf ya. Iya. Ini seru banget sih memang di FPL Arena. Menutup match terakhir juga di regular season. Tapi last ban ke arah lapu-lapu kah? Memang karena lapu-lapu ini juga powerful banget buat Luke. Dan ternyata Edit yang ditutup. Oke. Wow. Kalau kalian denger ya, ini gemuruh sorak-sorai. Ya, oke. Tapi untuk pick keempat, langsung ke arah Valentina. Oke, ada Valentina yang udah langsung diamankan oleh pemain dari Geek. Sementara 2 hero lagi nih. Oke. Untuk bisa memegang, sebenarnya kalau memang mau team fight yang lumayan oke ya, mid lanernya. Ya karena Valentina memang ribet buat dilawan. Iya sih. Lilia? Atau mau ngambil high ground. Novaria. Ya, Novaria, Kaja. Tapi berarti kombonya cuma sama si Moskov doang ya? Kalau Parsa Kaja gimana? Boleh. Atau ke arah Vexana. Vexana ya, boleh juga Vexana. Ini kan yang main kan Geek sama Rebellion ya? Yep.
Tapi kok banyak tim lain yang nonton nih? Saya lihat-lihat ini banyak ya. Iya, saya lihat Loh, tadi ada EVOS Fam, Iya, ada Kingdom juga. EVOS Fam tadi ada, Kingdom ada juga. Ah tuh, di situ tuh duduknya tuh Ramai Kingdom ya. tuh. Ya, tapi benar kajanya dan ada Lunox. Lunox keluar lagi. Suelo. Lunox di menit krusial. Ini Lunox untuk Suelo, Yap. satu hero power dia juga. Tapi ini combo lama Om, Kaja Lunox. Yap, Kaja Lunox dan Kaja akan bisa disandingkan dengan Moskov juga nanti. Buat di late game dan Ruby. Ini siapapun yang ketarik bisa instant kill sih. Yap, itu dia. So let's see sekarang. Rebellion, draft mereka punya damage di early dan juga late game. Wow, ramai sekali ya. Ramai sekali. Wow. Dengan deretan hero yang sudah mereka amankan Om. Tapi di belakang kita crowd yang mereka buat. Vibe yang mereka buat. Benar-benar gila kali ini. Wow. Satu match terakhir di regular season. Penentuan satu tiket lagi yang tersisa menuju ke babak playoffs. Wuhui. Semakin deg-degan ya. Semakin dekat kita menuju Land of Dawn, semakin deg-degan dari tiap-tiap player ini. Iya. Semakin deg-degan juga RRQ. Jujurnya. Ya wes, kalau begitu berarti drafting phase sudah selesai. Gua mau nanya, game pertama akan menjadi milik Geek atau Rebellion? Geek Fam atau Rebellion? Oke, kalau begitu sekali lagi EPL Arena, mana suaranya? The Last Dance, satu penentuan. Satu kali kekalahan aja, game lose. Ingat ya Dari- teman-teman ya, kayak gitu tuh. Sekali lagi ya Ula. Iya. Nah, pokoknya satu kekalahan yang didapatkan oleh Rebellion, kita thanks for watching lah. Oke, thanks for watching. Oke ya, tapi lihat bagaimana Aboy. agresivitas Aboy. Buset dah. Wah, Hey. Flicker. Wow. Wow. What a move, Suelo. Oke. Oke, membakar flicker gak apa-apa, dapetin Gak first blood apa-apa. buat Suelo. Yang penting mereka juga tidak termakan oleh adrenalin yang begitu tinggi. Karena di sini kalau gue lihat ya, ini adrenalinnya udah menumpuk semuanya. Ke kita juga masalahnya kan. Betul. Iya, dan dari kedua mungkin Mid dan juga Romer ya sama-sama dengan Wilderness Blessing. Tapi lihat balasan. Hehe, langsung dibalas begitu saja dan Suelo harus merasakan akibat yang sama dan Audi ada di area mid. Langsung ya, 3 pemain. Membalaskan keadaan juga kali ini masih sibuk farming juga Vincent ya. Tapi perlu diingat ya untuk segi rotasi ini sama-sama bisa kencang sih. Hampir aja lah itu Magic Love Wave ya tadi. Hampir ya, Hampir. hampir. Gak jadi level V4 kan sebel ya. Sebel, gak bisa muter-muter dia. Tapi ya farming pola yang cepat juga ya dari Vincent sebagai Baxia Om. Yap, dan juga tadi ini adalah debut pick untuk Lunox sebenarnya. Meskipun memang kita tahu Suelo, ini pegangannya juga adalah Lunox itu sendiri. Yap, selain Yves ya. Yap, selain Yves. Cukup Oke. kuat dan top lane-nya set up dulu. Sekarang dari Aboy ada look-nya untuk bisa dapetin level 4. Yep. Sementara sekarang udah terlihat ya. Mungkin ada informasi yang udah mereka dapatkan tadi karena berdekatan juga dengan Vincent. Tapi Vincent ya sudah langsung OTW menuju ke area Turtle. Suelo dan juga Kars akan berbagi XP untuk bisa sama-sama level 4 dan di area mid. Kita lihat saja dari masing-masing romer. Mereka pun berburu dari sisi level 4-nya. Yep, dan Aboy, dia udah ready tapi Black Dragon form. Coba untuk langsung saja menuju ke arah belakang. Oke, sementara untuk sekarang kita lihat Karsnya sudah langsung landing dan Turtle-nya berhasil diamankan oleh pemain dari Rebellion. Tapi barusan terlihat Brian of Order-nya langsung dikeluarkan pula. Luke-nya pun masih berhasil mundur dan Audi terbang melayang menuju base yang dia punya. Oke, setup yang memang cukup baik juga walaupun memang dengan adanya Suelo berhasil untuk secure ke arah Turtle-nya. Tidak ada yang tumbang sejauh ini tapi kita bisa melihat bagaimana D memenangkan match up terhadap Marky. Oke. Oke, dan dengan Angela yang memang dipakai oleh Baloy Senang. Kita tahu dia adalah roamer tipikal yang bisa memberikan damage. Dan ini track record yang nggak terlalu bagus juga untuk Angela bagi Baloy, di mana memang ada kekalahan ya, yang harus diderita juga. Dan mari kita lihat untuk talent prediction. Arasi ya tetap ya. Arasi ada terselubung. Memang. Oke. Tapi ya untuk sejauh ini masih terpantau cukup aman aja ya. Yep. Setuju. Gak terlalu ada yang agresif banget juga. Mereka coba untuk mengontrol adrenalin rush juga yang ada. Dan sekarang di arah atas Luke. Oke, sementara untuk Luke yang menarik tadi dengan satu Emo Vended dan juga
Brian Lofter mau gak mau harus diaktifkan dan juga menyelamatkan diri Swelo. Yep, hard guard ya, secure ke arah look-nya juga. Kalau enggak itu kena bisa burst juga dari Chaos Assault-nya. Namun itu bakal ada informasi mahal. Hard guard gak bakal ada dalam beberapa detik ke depan. Yep, sementara di tempat berbeda, D-nya pun masih bertahan walaupun ada Blazing Duet tepat di depan wajahnya. Yap, itu dia. Dan sekarang ini betul-betul dikawal abis-abisan untuk bisa menjadi tulang punggung damage juga nantinya. Yep. Sementara sekarang Vincent masih berputar aja. Hey, jangan sampai salah masuk rumput dan hampir saja terlihat ada 4 player di dalam rerumputan dan pertempuran langsung akan terjadi karena Nopen dan udah langsung dikeluarkan begitu saja. Dan pada untuk kali ini Vincent yang berhasil langsung dilumpuhkan dengan saja pada Swelo-nya di bagian belakang. Mencoba untuk bisa mengantarkan damage walaupun untuk sekarang damage yang dihasilkan belum cukup. Yap, kalah jumlah sudah dipastikan juga, apalagi dengan adanya sisi power dari Luke yang bisa continuously ngebuat pemain-pemain dari Rebellion ini terpegang. Iya, Offended yang memang mencegah tadi agar Vincent bisa tidak kemana-mana dan bahkan dikunci juga. Dan kali ini Turtle jelas akan jatuh ke tangan Geekfam karena gak ada retribution. Yap, jangan lupakan Baloiski juga bisa hadir kapan saja. Dan sekarang, Hey, mereka mencoba untuk bisa membalas tapi BMI menyelamatkan Cloud. Flicker. Hey. Oke. 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 Tidak apa. Tidak apa-apa. Out of range, Iya. tidak apa. Flicker yang mungkin mau dikombinasikan dengan Divine Judgment, Iya. ini masih belum berhasil untuk bisa menangkap pemain-pemain dari Geekfam. Betul sekali ya. Kesandung tadi emang. Iya. Udah deg-degan semua tadi ya, yang tertangkap di kamera kita. Deg-degan semua ya. Makanya untuk Vincent juga jangan sampai salah nyebrang lagi kayak tadi. Dan sekarang berhasil menangkap karena satu player. Baloy tertangkap basah. Yap. Dan sebenarnya ini karakteristik dari Rebellion dengan pick of power-nya ya Om. Yap, dan mereka harus bisa maksimalin hal itu juga. Dan tadi memang targeting mereka adalah ke Balo yang sudah menggunakan flicker. Oke. Iya, ini udah mulai rusuh juga di area sini nih ya. Betul, sabar. lumayan ada emotional damage di sini ya. Oke, baik. Ya, tapi memang berkutat di seputaran di area gold lane ya Om. Yep. Karena mereka butuh banget, ini tulang punggungnya untuk bisa jadi. Ya kalau memang bisa jadi di mid game akan sangat bagus sekali. Bagi Rebellion, kalaupun jadi di late game juga kita tahu pegangan dari Moskov sendiri yang bisa menang duel melawan siapapun juga. Yap. Semuanya memutar loh. Iya, dan mau nggak mau, ini harus Vincent sih yang bisa buka rerumputan. Iya, mau nggak mau ya. Itu dia. Sepertinya ada dodge yang dilakukan dan Swelo berhasil langsung ditangkap dan bahkan untuk sekarang Vincentnya tergebrak langsung tapi Vincent masih berhasil kabur dan Luke-nya ditangkap dan sekarang ada Spear of Destruction. Akankah dia mau mampir dan bersilaturahmi? Tidak ternyata. Wah, itu sama-sama kaget sih. Tapi ternyata kejutan dari Geekfam, mereka bagus banget. Mereka punya Ruby. Tapi dengan dive-in yang terlalu dalam juga mengejar karena Vincent yang tidak berhasil dan satu buah purple buff berhasil untuk dicuri di tangan Ray. Oke, di bawah di masih cukup aman dan juga siap untuk bisa menghantarkan damage ya, tapi di cukup berani loh. Tidak gentar dia, bahkan sekarang Kars ya. 1v2 situation, bisakah dia bertahan dan Kars masih bisa mundur. Wow, ini benar-benar continuous team fight ya. Yang lagi terjadi tempo yang sangat cepat juga yang membuat dari kedua tim ini untuk farming item pun terlihat lumayan terhambat. Yap, dan Aboy tadi sepertinya sudah berhasil untuk membegal. Bahkan sekarang Vincent yang masih berusaha untuk bisa maju ke bagian depan. Ada DIS yang udah langsung dikumpulkan oleh Marky. Tapi pertempuran kembali terjadi. Bahkan sekarang Luke-nya berhasil langsung ditumbangkan dengan sangat cepat. Ray-nya mau pergi ke arah mana? Ray-nya pun masih berusaha untuk bisa bertahan. Tapi ternyata Turtle-nya berhasil diamankan. Bahkan Ray-nya pun masih berhasil kabur pula. Tapi mendadak shutdown tercipta. Bahkan sekarang di kembali hadir untuk bisa membantu rekan-rekannya. Dan Swelo untuk sekarang dia mengorbankan dirinya dan terwipe out Geek. Wipe out terjadi. Satu buah Spear of Destruction menabrak pula damage besar yang disumbangkan oleh Swelo walaupun menukarkan nyawanya. Tapi wipe out yang membuat kali ini gold kembali dipegang oleh Rebellion. Yap. Dan lihat attack speed yang dimiliki oleh D. Terlihat sudah cukup untuk bisa menginisiasikan atau muncul hadir di setiap team fight yang terjadi. Iya, teman saya agak emotional damage yang saya lihat ya. Tapi outer turret sekarang sudah hampir saja bisa dihancurkan ya. Semuanya sisa di bawah aja dan jangan lupakan ini masih aman sentosa. Tapi tidak untuk lama mungkin karena dari Geek mereka sudah mulai sadar juga dan mulai terkonsentrasi untuk
motong ini gold lane. Yap. Oke, terlihat masih ada Spiro Misheri. Sementara sekarang Luke yang mulai maju tapi tidak ada lagi dash yang dimiliki oleh D dan berhasil langsung ditangkap begitu saja. Bahkan Divine Judgment tadi langsung dikeluarkan oleh Valentina. Hanya saja Vincent walaupun mereka bertiga karena mereka sanggup bisa memberikan perlawanan karena ada Brianna langsung dikeluarkan. Tapi Vincent benar-benar bonyok dari atas sampai bawah. Kars, wow. Triple kill dari Marky dengan pemain-pemain dari Rebellion yang masuknya satu persatu. Iya. Di posisinya sangat-sangat terlihat sehingga tertangkap sudah oleh Luke. Dan momen seketika kembali dipegang oleh Geek Fam. Oke. Ya, momen reset itulah yang terjadi tadi ya. Mungkin terbawa dari adrenalin juga. Yes. Karena gak ada informasi kan sama sekali dari Geek yang hilang dari minimapnya dan ternyata semuanya langsung muncul di area bawah juga. Dan reset jelas harus dilakukan oleh Rebellion. Mereka gak boleh ke bawah tempo yang terlalu cepat. Mereka masih butuh item juga kalau mereka mau menang. Oke. Tapi ya memang dengan adanya satu buah fleeting time nih Om. Yep. Dipegang sama ODTZ. Oke, ini penting banget. Fleeting time yang akan bisa mengakses nantinya untuk Divine Judgment lebih cepat lagi kalau memang mereka bisa panis satu. Pick off satu sebelum ada team fight di objective floor. Yep. Tapi masalahnya kalau bicara objektif ya. Ini Fredrin punya kekuatan yang amat sangat jauh lebih di atas dari Baxia. Dia punya Oppressor Rod yang nambah damage juga untuk bisa mengkombinasikan dengan adanya Retribution nanti. Yep. Untuk Ini- damage kedua ya mungkin ya. Nah, itu udah terlihat ya. Ada dua player dari Rebellion. Mereka sudah mulai parkir terdekat dari Lord. Tapi ternyata mereka lebih memilih untuk bisa melakukan sebuah team fight. Bahkan sekarang Luka dihancurkan. Reija pun langsung menghilang. Double kill didapatkan oleh Suelo. Bahkan untuk sejauh ini tidak ada yang tumbang dari Rebellion. Wow, satu buah konsil. Ia berhasil untuk bisa menghilangkan 3 pemain dari Geek Fam. Lord di take over. Lord akan menjadi milik dari Rebellion. Wow, sang kuda hitam, sang banteng hitam. Mereka menunjukkan bagaimana serangannya. Wah. Ya, dan mereka fokus dengan gameplay mereka yang mungkin sempat mereka tinggalkan. Main pick off dan itulah yang terjadi tadi. Alright, dan juga bicara tentang split push, kita tahu bagaimana Cloud ini versus Moskov sama-sama punya power untuk split push. Oke, dan damage juga lengkap sebenarnya. Ada Swallow, masih ada D. Dan untuk mengacaukan segalanya, efek sisi yang bisa diberikan knock up yang datang dari Furious Dive milik Yuzong ini cukup mengganggu. Yap, tapi masalahnya kalau bicara tentang split push atau lane jauh yang sama-sama bisa dipegang dengan kedua belah god laner, tapi untuk join fight-nya, Moskov akan jauh lebih cepat kalau Spirit of Destruction-nya connect. Betul, dia bisa ada opsi yang lainnya yaitu split push juga. Yep. Oke. 4 player ada di area tengah, 1 player ada di area atas, dan Lord dibiarkan sendirian sebelumnya. Tapi untuk sekarang mereka berlima, sudah mulai berkumpul dan barusan terlihat ya. Ada 1 MU yang udah langsung diaktifkan dan mencuri karena 1 ultimate. Yap, itu dia. Divine Judgment yang cukup menjadi berbahaya juga ya. Yep. Karena kayak tadi ada yang kemakan dengan Divine Judgment itu sendiri. Alright, dan D punya Wind of Nature. Tadi kalau nggak salah ada Blood Wings juga ya buat Swallow. Sedangkan ya damage dari Aboy masih belum terlihat, tapi lihat assist dari Aboy juga. Ini berasa banget dengan efek Terrifying itu 8 assist di koleksi Aboy. Yap. 3 lane. Inner turret sudah dirontokkan. Menyisakan 3 base turret saja yang dimiliki oleh Geek Fam. Dan mereka minim vision. Oke. Serangan kejut dari mana saja bisa terjadi. Karena dengan adanya efek suppress tersebut, siapapun yang kena tarik follow up damage dari Moskov dan juga Lunox, ini akan cukup. Ya, tapi dibuka ternyata ada vision bagi Geek sendiri karena memang mereka cukup menyadari ya. Minimap yang sepi biasanya bakal ada yang nunggu juga di balik rerumputan. Yap, itu dia. Berbahaya. Sudah mulai ada terjadi sedikit piki nampaknya. Yap, nah ini dia nih. Kita lihat kapan mereka gatheringnya nih. Yap, Vincent. Iya. Oke, Vincent masuk ke dalam rumputan hampir Tidak. aja. Tidak. Baru Vincent konsil, ditangkap konsil. balik. Oke, tapi Spirit of Destruction tidak terkena karena siapapun. Bahkan sekarang Suelo berhasil untuk bisa mengatakan damage. Begitu menyakitkan dan Marquisa berhasil dihilangkan. Waktunya untuk Rebellion seperti mereka ingin membabat habis secara langsung. Yap, inner turret yang gak ada base turret terexpose. Oke, Black Dragon Form langsung diaktifkan. Udah landing ke area bawah, freeze dive. Dragon Tail Oh, sudah fokus terlihat dan base. sekarang fokus untuk bisa mendapatkan di game yang pertama. Rebellion